Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anak IPS, channel tempat belajar dan berbagi seputar pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan sosial, terkhusus pada bidang ekonomi dan geografi. Channel ini sengaja saya buat sebagai bentuk pengimplementasian kewajiban saya sebagai pendidik, terkhusus sebagai pembimbing bagi anak-anak didik saya yang akan bertanding di KSN tahun 2022, terkhusus pada mata pelajaran ekonomi dan geografi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pembahasan KSN untuk ekonomi pada materi yang berkaitan dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, konsep dasar ilmu ekonomi itu merupakan indikator pertama ataupun kisi-kisi pertama di KSN, baik untuk tingkat kabupaten, untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional nantinya. Nah, dari konsep dasar ilmu ekonomi, adapun submateri yang akan kita bahas. Yang pertama itu berkaitan dengan kelangkaan, yang kedua itu kebutuhan, yang ketiga biaya peluang, yang keempat pembagian ilmu ekonomi, dan yang kelima prinsip, tindakan, dan motif ekonomi, dan yang terakhir itu ada ekonomi syariah. Saya berharap setelah saya menyampaikan materi konsep dasar ilmu ekonomi, diharapkan kepada anak-anak didik saya, siswa saya, ataupun adik-adik yang berada di luar sana dapat menjawab soal-soal yang sudah diujikan pada KSN tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk tahun 2021, 2020, dan 2019. Itu merupakan harapan saya. Oke, kita mulai dari konsep dasar ilmu ekonomi. Perlu diketahui bahwasannya rata-rata semua ilmu itu muncul atau berangkat dari sebuah permasalahan. Kalau tidak ada masalah, maka kita tidak akan pernah mempelajari ilmu tersebut. Begitu juga dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu berangkat atau berawal munculnya dari sebuah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, permasalahan-permasalahan itu kita kenal dengan kelangkaan atau scarcity. Jadi kelangkaan atau scarcity ini merupakan masalah utama dari ilmu ekonomi. Adapun kelangkaan yang dibahas ataupun yang dimaksud dengan kelangkaan dalam ilmu ekonomi itu mengandung dua pengertian umum. Yang pertama, kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan manusia sifatnya terbatas. Nah, terbatas di sini itu maksudnya seberapa besar pun nanti ataupun seberapa banyak pun alat pemuas kebutuhan manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia tadi. Nah, kenapa tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia? Kan sifat kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Sekarang timbul pertanyaan lagi, kenapa harus kelangkaan yang menjadi masalah utama dari ilmu ekonomi? Nah, itu dengan alasan berkaitan dengan sifat manusia yang tidak pernah puas terhadap sesuatu yang dimilikinya. Nah, untuk bisa bertahan hidup atau untuk bisa memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, maka dalam hidup manusia harus melakukan yang namanya pilihan atau choice. Tentunya pilihan-pilihan yang diambil oleh manusia tadi itu berdasarkan skala prioritas. Nah, apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah susunan atau daftar kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai pada kebutuhan yang tidak penting. Dalam membuat skala prioritas, nanti kita bakalan dibantu oleh prinsip dan tindakan ekonomi serta motif ekonomi. Nah, prinsip dan tindakan ekonomi yang dikatakan dengan tindakan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk mempertimbangkan suatu pengorbanan agar bisa mendapat keuntungan yang diinginkan. Sementara prinsip ekonomi, bagaimana dengan pengorbanan modal tertentu, dengan modal tertentu kita dapat memperoleh keuntungan maksimum. Nah, motif ekonomi itu merupakan dorongan atau motivasi kenapa seseorang melakukan prinsip dan tindakan ekonomi tersebut. Nah, ketika manusia mengambil pilihan dalam hidupnya, maka akan melahirkan yang namanya biaya peluang atau kita sebut dengan opportunity cost. Nah, opportunity cost itu kesempatan yang hilang karena kita memilih alternatif yang lain, atau sesuatu hal yang harus kita korbankan karena kita memilih alternatif yang lain. Nah, kenapa kita harus mengorbankan sesuatu hal?
kembali lagi kita kepada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Di awal saya sampaikan tadi bahwasannya kebutuhan manusia ini sifatnya tidak terbatas. Yang terbatas tadi adalah alat pemuas kebutuhannya. Contoh sederhana, manusia itu banyak memiliki kebutuhan seperti menginginkan beras, menginginkan cabai, menginginkan gula, dan lain sebagainya. Sementara alat pemuas kebutuhan berupa uang itu terbatas dimiliki oleh manusia. Misalkan ketika manusia cuma memiliki uang 20.000, sementara daftar kebutuhannya itu melebihi nilai 20.000. Maka otomatis harus ada yang dikorbankan oleh manusia tadi. Tentunya hal-hal yang dikorbankan oleh manusia itu berdasarkan skala prioritas yang telah diurutkan dari kebutuhan yang terpenting sampai kebutuhan yang tidak begitu penting. Nah, kita masuk kepada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Tadi saya sampaikan bahwasanya kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Dapat kita lihat di sini bahwasanya berapa banyak kebutuhan manusia, dan ini merupakan bagian terkecil atau beberapa kebutuhan dari manusia. Nah, kebutuhan manusia itu dapat kita bagi berdasarkan intensitas atau tingkatannya, berdasarkan waktu pemenuhan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan subjeknya. Berdasarkan intensitas, kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang dikatakan dengan kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Artinya kalau tidak terpenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Kalau kita kenal kebutuhan primer ini dengan kebutuhan pangan, sandang, dan papan seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan contoh dari kebutuhan primer. Sementara untuk kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Artinya ketika kita sudah punya rumah, sudah punya beras, boleh dong nanti kita beli lemari, boleh beli TV, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh kebutuhan sekunder. Artinya setelah terpenuhi kebutuhan primer, baru kita penuhi kebutuhan sekunder. Yang terakhir itu ada kebutuhan tersier dari intensitasnya. Tersier itu berkaitan dengan kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Artinya kebutuhan ini tidak perlu kita penuhi. Hanya saja kebutuhan tersier ini muncul karena adanya sifat gengsi dari kehidupan masyarakat. Nah, berdasarkan waktu pemenuhannya, itu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Nah, kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang manfaatnya yang harus dipenuhi saat itu juga. Contoh, misalkan ketika kita sakit, kita butuh obat saat itu juga. Itu merupakan contoh dari kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan yang akan datang, itu kebutuhan yang manfaatnya kita rasakan di kemudian hari. Contoh, ketika kita menabung, maka kita akan memperoleh manfaatnya di kemudian hari. Berdasarkan sifat, itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang manfaatnya dirasakan oleh tubuh kita. Contohnya olahraga, kalau kebutuhan rohani itu kebutuhan yang manfaatnya dirasakan oleh rohani kita atau roh kita, seperti menonton televisi, mendengarkan musik, bernyanyi, mendengarkan pengajian, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari kebutuhan rohani. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Subjeknya berarti orangnya. Maka kebutuhan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu itu sifatnya perorangan, sedangkan umum itu berkelompok. Jadi kebutuhan individu ini adalah kebutuhan yang manfaatnya atau yang perlu dipenuhi oleh satu orang saja. Contohnya misalkan makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau yang umum itu adalah kebutuhan untuk hajat hidup orang banyak atau manfaatnya dirasakan secara bersama-sama. Contohnya seperti sekolah, masjid, gedung pemerintahan, pasar, dan lain sebagainya. Jadi itulah merupakan macam-macam kebutuhan manusia. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang pertama itu ada menurut cara memperolehnya.
yang kedua menurut kegunaannya, dan yang ketiga menurut proses produksinya, dan yang keempat itu menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan cara memperolehnya, barang itu dapat dikelompokkan menjadi dua, ada barang ekonomi dan barang bebas. Nah, yang dikatakan dengan barang ekonomi adalah barang yang untuk mendapatkannya kita perlu pengorbanan tertentu. Sementara barang bebas itu adalah barang yang tidak memerlukan pengorbanan. Artinya barang tersebut sudah disediakan oleh alam, seperti oksigen, air, udara, eh, tanah, dan lain sebagainya. Kalau barang ekonomi kita memerlukan pengorbanan. Contoh, kalau kita pengen beras, maka kita harus mengorbankan uang untuk mendapatkan beras. Nah, berdasarkan kegunaannya, barang itu dikelompokkan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Kalau menurut proses produksinya, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kalau barang mentah itu jelas barang tersebut belum diolah. Kalau barang setengah jadi, barang tersebut sudah diolah tapi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau barang jadi itu barang yang sudah siap dipakai. Nah, menurut hubungannya dengan barang lain itu ada barang substitusi sama barang komplementer. Nah, barang substitusi adalah barang pengganti atau sifatnya bisa menggantikan barang yang lain. Contohnya minyak tanah dengan gas. Itu merupakan contoh dari barang substitusi, atau eh, beras dengan gandum itu juga merupakan contoh dari barang substitusi. Kalau barang komplementer itu barang yang sifatnya melengkapi, saling melengkapi antara barang satu dengan barang yang lain. Contohnya kopi dengan gula, kopi dengan teh. Nah, selanjutnya kita masuk kepada nilai guna barang. Nah, nilai guna barang itu dapat dikelompokkan menjadi 5 pembagian. Ada jenis kegunaan barang itu berdasarkan bentuk atau from utility, berdasarkan kegunaan tempat, berdasarkan kegunaan waktu, berdasarkan kegunaan milik, dan berdasarkan kegunaan dasar. Nah, jenis kegunaan barang. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ada ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga ada ekonomi terapan atau ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan fenomena masalah ekonomi dalam bentuk tabel, grafik, deskripsi, dan lain sebagainya. Artinya masalah tersebut itu digambarkan berdasarkan fenomena yang sebenarnya. Contoh, misalkan di Indonesia sedang terjadi tingkat inflasi yang sangat tinggi. Itu merupakan contoh dari ilmu ekonomi deskriptif. Nah, masuk kepada ilmu ekonomi teori. Dari ilmu ekonomi deskriptif yang dibahas tadi, bagaimana pandangan menurut teori. Nah, menurut teori ilmu ekonomi, bahwasannya inflasi itu disebabkan oleh jumlah uang yang beredar. Jadi teorinya inflasi disebabkan oleh jumlah uang yang beredar. Kalau terapan itu cara mengatasinya. Dari deskriptif, teori, bagaimana penerapan atau penyelesaiannya. Misalkan inflasi itu dapat diselesaikan dengan cara mengambil kebijakan moneter oleh bank sentral. Itu merupakan penerapan. Nah, teori ekonomi itu dikelompokkan menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi, teori ekonomi yang mempelajari tingkah laku manusia, baik itu produsen, konsumen, maupun perusahaan. Sementara ekonomi makro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku pemerintah atau perilaku negara. Kita lihat pembagian teori ekonomi tadi. Ekonomi mikro itu yang menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, dia menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja, baik itu produsen, konsumen, maupun perusahaan nantinya. Dan yang ketiga, itu memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar tercapai kombinasi yang tepat. Sementara di ekonomi makro itu dia menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. Dengan analisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan, seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
Dan yang ketiga itu menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Oke, yang terakhir kita masuk kepada ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini merupakan pembagian dari ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bermuara pada Al-Quran dan hadis. Nah, ilmu ekonomi syariah ini juga merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku ekonomi terhadap keputusan ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk mendapatkan perlakuan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Contoh soal dari soal KSNK tahun 2021. Di soal nomor 1, seorang petani sayur melakukan kegiatan ekonominya dengan menjual sayurnya. Dia menggunakan prinsip ekonomi. Dia melihat penjual hanya sedikit tetapi pembelinya banyak. Aplikasi prinsip ekonominya adalah, nah di sini yang perlu diingat prinsip ekonomi. Tujuan akhir atau hasil akhir dari prinsip ekonomi, bagaimana kita memperoleh keuntungan yang maksimum. Nah di poin A, jual obral dengan harga murah biar cepat laku, itu salah karena kita tidak mendapatkan keuntungan yang maksimum. Yang poin B, jual dengan harga pas tanpa bisa ditawar. Nah, ini juga tidak. Artinya pasar itu merupakan tempat tawar-menawar. Artinya kalau kita pasang harga pas, tidak bisa tawar, maka si konsumen itu akan sulit untuk membeli barang kita. Nah, yang C, jual berdasarkan harga pada hari sebelumnya juga tidak. Kita akan mengalami kerugian. Dan yang D, jual pada harga pokok produksi juga mengalami kerugian. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E. Jual dengan menawarkan pada harga yang tinggi tapi bisa saling tawar-menawar. Maka untuk nomor 1 itu jawabannya yang E. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 4. Dalam suatu masyarakat, biasanya makanan sehari-hari adalah nasi dan lauk. Jika jumlah anggota masyarakatnya bertambah karena adanya pertambahan penduduk yang positif, maka kebutuhan beras juga meningkat, serta kebutuhan lauk yang dimakan oleh masyarakat juga meningkat. Dalam hal ini, hubungan nasi dan lauk adalah, nah, jadi yang perlu diingat, permintaan beras meningkat, kebutuhan terhadap lauk juga meningkat. Artinya, dua barang ini saling mempengaruhi. Kalau dua barang ini saling mempengaruhi, maka sifatnya adalah saling melengkapi. Maka jawaban yang tepat untuk nomor B adalah saling melengkapi. Oke, kita ke soal yang nomor 5. Wulan juga sehari-harinya makan nasi dan lauk. Dia makan harus sampai kenyang. Biasanya nasinya lebih banyak dari lauknya. Tetapi hari ini Wulan mengurangi makan nasi dan ingin banyak makan lauknya. Hubungan nasi dan lauk di sini adalah, artinya di sini si Wulan itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memakan lauk saja. Artinya dia bisa kenyang dengan lauk. Kalau sebelumnya dia makan nasi lebih banyak daripada lauk, sekarang dia makan lauk dia bisa kenyang. Maka sifat lauknya di sini itu adalah menggantikan posisinya nasi. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C, saling menggantikan. Selanjutnya kita ke soal KSNK tahun 2020. Di sini Fitria adalah seorang peserta didik di kelas 10 IPS yang tinggal di sekitar sekolah. Ia memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain membeli buku mata pelajaran ekonomi kelas 10 seharga 55.000, membeli seragam sekolah abu-abu putih seharga 95.000, memperbaiki handphone diperkirakan butuh biaya 75.000, dan membeli tas baru seharga 85.000. Dan tas lama itu masih layak pakai. Cara memenuhi kebutuhan Fitria apabila memiliki dana sebesar 150 adalah, nah yang perlu diingat di sini adalah si Fitria itu seorang si pelajar, maka yang menjadi kebutuhannya itu wajib dipenuhi yang berkaitan dengan kebutuhan dia sebagai pelajar. Mana yang paling tepat? Yang A, membeli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah. Sedangkan tas masih menggunakan yang lama. Oke, betul. Yang A itu betul. Yang B, memperbaiki sepeda itu tidak perlu karena dia tinggal dekat sekolah, maka yang B salah.
Yang C, membeli tas baru dan buku pelajaran ekonomi. Yang C juga salah karena tas si Fitriatri masih layak pakai. Yang D, membeli buku pelajaran ekonomi, tas baru. Yang D juga salah karena ada tas baru. Yang E, memperbaiki sepeda dan membeli tas baru, juga ada tas baru, maka salah. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Membeli buku pelajaran ekonomi itu merupakan kebutuhan si Fitria sebagai si pelajar yang harus didahulukan. Beli seragam sekolah juga, sedangkan tas masih menggunakan yang lama. Itu merupakan tindakan ekonomi yang efisien atau rasional. Maka yang tepat nomor 1 adalah yang A. Kita ke soal yang nomor 2. Daerah Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran berbagai perlengkapan rumah tangga, bahkan sudah menembus pasar internasional. Di sisi lain, menghasilkan banyak limbah kayu dari kegiatan tersebut. Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Joko merupakan pemecahan masalah pokok ekonomi modern adalah. Nah, masalah ekonomi modern atau masalah pokok ekonomi modern itu terdiri dari 3, ada what, ada for whom, ada how. Nah, what itu berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi, how itu berkaitan dengan bagaimana cara memproduksi, dan for whom itu untuk siapa barang diproduksi. Nah, untuk menjawab soal yang berkaitan dengan masalah pokok ekonomi modern, itu silakan dilihat paragraf akhir dari deskripsi, paragraf akhir dari narasi yang disajikan ini. Di sini paragraf akhirnya, Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Berarti Pak Joko memproduksi apa? Berarti dia memanfaatkan limbah untuk pembuatan kerajinan replika. Maka di sini Pak Joko sudah menyelesaikan pemecahan masalah pokok ekonomi modern berkaitan dengan apa. Maka jawaban yang tepat itu adalah barang apa yang akan diproduksi. Untuk nomor 2 itu jawabannya yang A. Oke, kita ke soal yang nomor 4. Tren masyarakat Indonesia dalam menikmati kopi, terutama di kalangan muda, menarik perhatian Davido sebagai seorang pengusaha. Ia melihat tren ini sebagai suatu peluang bisnis yang menjanjikan. Ia membidik pasar kalangan muda dengan membuka coffee shop, desain interior dan eksterior yang dinamis, ruangan yang santai dan dilengkapi dengan sarana wifi. Keputusan bisnis yang dilakukan Davido menjawab permasalahan ekonomi modern, yaitu, oke, silahkan dijawab apa yang tepat untuk nomor 4 ini. Silahkan lihat paragraf akhir. Paragraf akhir, ia membidik pasar kalangan muda dengan membuka coffee shop, desain interior dan eksterior yang dinamis. Nah, kira-kira itu cocoknya untuk apa? Apakah harus what, atau for whom, atau how? Ya, silahkan dijawab untuk soal nomor 4 ini. Kita ke soal yang nomor 1 dan nomor 2 di KSNK tahun 2019. Soal nomor 1, kelancaran berlalu lintas di Jakarta merupakan suatu hal yang bernilai mahal dan sulit kita rasakan. Kemacetan berdampak negatif terhadap produktivitas dan tingginya biaya produksi. Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengurai kemacetan, antara lain adalah dengan memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan penerapan sistem ganjil genap dan sistem 3-in-1, serta pembangunan MRT dan LRT. MRT dan LRT itu maksudnya adalah pembangunan halte-halte busway. Dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah apa dampak positif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah tadi? Yang A, meningkatkan penjualan mobil pribadi. Yang B, peralihan masyarakat ke moda transportasi publik. Yang C, peningkatan keuntungan transportasi online. Yang D, penambahan ruas jalan raya di Jakarta. Yang E, pemberian surat izin mengemudi SIM yang harus diperketat. Peralihan masyarakat kepada moda transportasi publik. Artinya masyarakat lebih suka naik transportasi publik, tidak menggunakan transportasi pribadi, sehingga kemacetan itu dapat diatasi. Yang tepat jawabannya adalah yang B. Kita ke soal nomor 2. Ini berkaitan dengan kita lihat soalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Di sini maknanya nomor 2 ini, si Aji ini dia membeli rumah seharga 500 miliar
Kemudian dia jual lagi seharga 500 miliar. Nah, datang kawannya yang ahli ekonomi, dia bilang kepada si Aji, seharusnya si Aji ini bisa menjual rumah ini lebih dari 500 miliar. Nah, pertanyaan soal, analisis ini merupakan contoh dari apa? Yang A normatif ekonomik, ada cost produksi, yang C opportunity cost, yang D marginal benefit, dan yang E efisiensi. Nah, di sini si Aji sudah kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan rumahnya. Kira-kira itu apa jawaban yang tepat? Oke, silahkan dijawab dan dikirimkan jawabannya di kolom komentar nanti. Oke, kita ke soal yang nomor 4 di KSNK. Penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 di Indonesia ternyata memberi dampak positif bagi usaha Bapak Arnold. Sejak ia memutuskan untuk menghentikan produksi pembuatan seragam sekolah dan beralih memproduksi kaos serta pernik-pernik bertema Asian Games, orderan terus berdatangan. Keputusan Bapak Arnold dalam memproduksi menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Nah, kira-kira ini cocok untuk masalah apa? Apakah harus buat atau barang apa yang harus diproduksi? Atau how bagaimana cara memproduksi? Dan yang ketiga ada for whom, untuk siapa barang diproduksi. Nah, kira-kira apa yang tepat? Apakah harus what, atau how, atau for whom? Jawabannya cuma 3 itu saja. Oke, silahkan dijawab dan dikirimkan jawabannya di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Minggu selanjutnya kita ke pembahasan tentang sistem ekonomi dan kegiatan ekonomi. Semoga dapat dipahami. Jika tidak ada yang dapat dipahami, silakan nanti ditanyakan lagi di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.